kita harus semakin dewasa. Karena kalau kita tidak mengalami tanda kedewasaan, tentu kita masih berada seperti anak-anak. Haleluya, haleluya. Ini ungkapan hati kami sore ini Tuhan, bahwa kami akan tetap cinta akan Engkau. Amen. Di tengah-tengah apapun yang sedang kami hadapi, kami mau tetap mencintai Engkau. Amen. Terima kasih buat sore ini, karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah, untuk kami boleh memuji Tuhan, dan saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bila mengurapi Engkau bagi setiap kami yang hadir, sehingga lewat pengurapan itu kami dapat menangkap sesuatu dari kebesaran firman-Mu. Engkau mengurapi juga hamba-Mu yang boleh menyampaikannya. Biarlah pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami siap diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan. Saudaraku yang silakan duduk. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur sore ini kita boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Tentu semua karena kemurahan Tuhan yang terus bekerja dalam kehidupan kita. Kalau tanggal 1 kemarin diumumkan kepada kita bahwa kita hari ini perjamuan kudus, tapi saudaraku, berhubung karena cuacanya ekstrim sehingga Pak Gembala tidak bisa hadir bersama dengan kita, tentu karena berhubungan dengan fisiknya tidak seperti dulu lagi menghadapi gelombang, dan sehingga dipercayakan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan sore hari ini. Kita berdoa mungkin minggu depan kita akan dilayani lewat perjamuan kudus. Haleluya. Baik, puji Tuhan saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu kebenaran firman Tuhan yang sudah banyak memberkati setiap kehidupan kita, sehingga kehidupan kita sebagai umat Tuhan boleh semakin diberkati, semakin ditolong oleh Tuhan. Dan kalau sepanjang ibadah, baik ibadah tutup tahun, baik ibadah awal tahun di Baloi, baik di Batu Aji, yang disampaikan oleh Bapak Gembala, bahwa Tuhan itu adalah sebagai batu pertolongan bagi kita, yang sering kita juga kumandangkan dengan sebutan Ebenezer. Haleluya. Saudara, tentu perlu kita menerima dia sebagai batu pertolongan dalam kehidupan kita, sebagai Ebenezer. Kenapa Ebenezer itu selalu dikumandangkan bagi kita? Supaya kita mengingat bagaimana Tuhan sudah menolong kita dan memberikan kita pertolongannya. Kalau kita perhatikan saudara, dalam kitab 1 Samuel pasal 4 pasal yang kelima, Ebenezer itu sebenarnya suatu tempat di mana pada waktu itu dalam zaman kepemimpinan Imam Eli, di mana anak-anak Imam Eli itu yang berlaku tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka sebagai imam-imam yang lalim, sehingga ketika mereka berhadapan dengan orang Filistin di kota, di tempat yang disebut Ebenezer itu, di situ mereka mengalami kekalahan sebanyak 2 kali. Bahkan tabut perjanjian itu bisa dirampas dan direbut oleh orang Filistin. Namun setelah Samuel menjadi
seorang nabi dan seorang hakim yang memimpin bangsa Israel. Kalau kita lihat dalam pasal yang ke-7 dalam suratan 1 Samuel pasal yang ke-7. Bukti kemenangan yang diraih oleh umat Tuhan dalam kepemimpinan Samuel. Maka Samuel itu mendirikan suatu tugu sebagai peringatan. Maka tempat itu disebut dengan Ebenezer. Kalau kita lihat di pasal 7 ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menerima Tuhan itu juga sebagai Ebenezer. Sebagai bukti dia adalah batu pertolongan dalam hidup kita. Kenapa saudaraku? Kenapa kita harus terima Tuhan sebagai batu pertolongan dalam hidup kita? Kalau kita lihat dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-22, coba kita perhatikan sebentar. Dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-22. Dalam pasal yang ke-22, ayatnya yang ke-31 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Di sini kita perhatikan, saya bacakan bagi kita, dikatakan, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Wah. Di sini kita melihat saudara, kehidupan seperti Petrus. Kita tahu Petrus itu adalah salah satu rasul yang dipilih oleh Tuhan. Rasul yang cukup menonjol sebenarnya. Tetapi di sini kita melihat saudara, bahwa Tuhan Yesus memperingatkan seorang yang bernama Simon atau Petrus supaya tetap dalam keadaan waspada. Karena Simon itu akan menghadapi penampian. Tentu saudaraku, menjadi peringatan juga menjadi nasihat bagi kita sebagai gereja Tuhan. Bahwa lewat firman Tuhan yang sudah kita dengar beberapa hari-hari yang lalu juga, mungkin di tahun-tahun yang lalu, sebenarnya tujuannya adalah supaya menguatkan kita, supaya jangan ada satu di antara kita yang gugur, jangan seorang pun di antara kita yang gagal. Itu yang Tuhan mau. Karena saudaraku, seperti imannya Petrus saja dituntut supaya gagal. Kehidupan seorang rasul saja, banyak rasul yang cukup luar biasa, tapi diingatkan oleh Tuhan supaya tetap waspada, supaya jangan seorang pun gugur dari antara kita. Tadi dikatakan di sini, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Kita semua sebenarnya sedang berada dalam tuntutan supaya kita gagal menurut keinginannya si setan itu, si iblis itu. Bahkan kalau kita lihat di sini, kehidupan Petrus yang sudah diingatkan oleh Tuhan merasa hebat. Wah, ini masalahnya. Dikatakan di ayat 33, jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Wah, ini merasa hebat dia. Mungkin Petrus ini merasa, wah, aku kan sudah tiap hari bersama dengan guruku ini. Sudah tiap hari aku berjalan bersama dia. Sudah tiap hari aku melihat tanda mujizat. Itu mungkin menurut pandangannya Petrus. Aku sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat. Dengan 5 roti, 2 ikan. Aku sudah melihat 5.000 orang makan dengan kenyang. Laki-laki saja, belum perempuan, belum anak-anak. Aku sudah melihat bahwa dia berjalan di atas air. Mungkin itu pemikirannya. Bahkan mungkin dalam pikiran Petrus juga,
Aku sudah pernah berjalan di atas air. Tapi Tuhan ingatkan, iblis menuntut supaya dia gugur seperti gandum ditampi. Tentu kalau ditampi, wah ini ya tentu diperlukan angin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus memahami, kita sedang berada di tengah-tengah goncangan-goncangan yang cukup hebat. Nah, oleh sebab itu, sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, apa yang perlu kita miliki? Apa yang perlu kita sikapi? Seperti apa sikap kita? Supaya kita tidak gugur. Kalau kita lihat Petrus gugur, sempat gugur. Ketika Yesus ditangkap, dia menyangkal Tuhan 3 kali. Syukur dia masih menyadari bahwa kehidupannya sudah salah. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita harus memiliki sikap seperti Samuel. Tadi sudah saya awali, Samuel itu menjadi seorang imam, menjadi seorang nabi, bahkan menjadi seorang hakim. Apa yang membuat dia mengalami kemenangan sehingga dia bisa menghadirkan Tuhan sebagai batu pertolongan dalam kehidupannya? Maka dalam suratan 1 Samuel pasal 3, coba kita lihat. Suratan 1 Samuel pasal 3. Di ayatnya yang ke-20. Kalau kita perhatikan di sini, 1 Samuel pasal 3. Ya. 1 Samuel pasal 3 di ayatnya yang ke-20 atau mulai ayat 19 saya bacakan demikian. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Jadi hal yang perlu kita renungkan adalah supaya kita semakin hari semakin besar. Artinya bukan membesarkan diri, tapi rohani kita harus semakin hari semakin dewasa. Itu yang Tuhan mau. Rohani kita harus semakin hari semakin dewasa. Karena kalau kita tidak mengalami tanda kedewasaan, tentu kita masih berada seperti anak-anak. Dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa kalau kehidupan anak-anak itu tidak memahami kehendak Tuhan, maksud Tuhan. Maka di sini dikatakan semakin hari semakin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya yang dibiarkannya gugur. Jadi kalau kita memiliki kehidupan yang semakin hari semakin dewasa dalam kehidupan ini, maka kita harus juga berjuang supaya jangan ada satupun firman itu yang gugur dari hidup kita. Harus kita terima, harus kita nikmati firman itu. Bagaimana caranya supaya tidak gugur firman itu? Mari kita nikmati dalam hidup kita. Dalam kitab Yeremia dikatakan, ketika aku bertemu dengan perkataanmu, aku menikmatinya. Jadi firman Tuhan itu harus kita nikmati dalam kehidupan kita. Ya, firman itu harus kita nikmati. Kalau firman itu berhasil kita nikmati, maka kita akan bisa seperti Samuel. Maka di ayatnya yang ke-20 dikatakan, maka taulah seluruh Israel dari dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Shilo, sebab ia menyatakan diri di Shilo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Ya, jadi firman Tuhan itu harus kita terima, harus kita nikmati, ya, dan harus kita
pegang dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita mendapatkan kepercayaan dari Tuhan. Ya, kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Jangan sampai seperti apa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus dalam kitab Injil Yohanes, bahwa orang Israel pada waktu itu memang percaya kepada Tuhan, tapi dikatakan Tuhan tidak pernah mempercayakan dirinya kepada bangsa Israel. Kenapa tidak pernah mempercayakan dirinya? Kenapa Tuhan tidak pernah mempercayakan dirinya kepada bangsa Israel pada waktu itu? Karena bangsa Israel pada waktu itu hanya percaya, hanya di mulut saja, tidak pernah menanggap firman-Nya, tidak pernah menikmati firman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita melihat ini yang menjadi kekuatan kita. Ya, Bapak Gembala sudah sering mengingatkan kepada kita bahwa kita akan berhadapan sekali lagi dengan banyaknya tantangan, banyaknya pergumulan, banyaknya rintangan di tengah kehidupan kita. Ya. Kita masih berada di hari ketiga. Hari ini di tahun yang baru, tahun 2021. Tapi saudaraku, siapa sangka mulai tanggal 1 sampai semalam, ya, hujan tidak berhenti. Bahkan gelombang, ya, laut yang cukup tinggi, angin begitu kencang. Ya. Kalau di Batam, saudaraku, ya, banyak, ya, tempat-tempat yang digenangi air. Ya, ada di daerah Melcem itu, daerah Melcem di Batu Ampar itu. Ya, rumahnya di pinggir tebing. Waktu hujan, rumah itu longsor, ambruk. Di daerah Tanjung Uma di pelabuhan itu, ya, kapal yang terikat, kapal tongkang yang terikat, lepas talinya, menghantam rumah di pinggir laut. Ada banyak tempat-tempat yang lain. Ya, saya juga melihat tadi ada, ya, yang posting juga, yang kirim lewat WA. Bintan ini pun dan Tanjung Pinang kena juga. Ya, bahkan gereja kita ini semalam juga saya dapat, ya, kiriman mungkin dari saudara-saudara kita yang sedang berjuang di sini, ya, supaya airnya tidak masuk ke gereja. Airnya sudah sampai ke teras kan? Siapa sangka itu semuanya? Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, bahwa kita melihat Dia sebagai Immanuel, Dia sebagai Ebenezer, harus ada di dalam hati kita, harus mengisi kehidupan kita. Kalau kita yakini Dia adalah batu pertolongan dalam kehidupan kita, kalau kita yakini Dia adalah sebagai Immanuel dalam kehidupan kita, ya, dunia boleh bergelora, dunia boleh bergoncang, tapi kalau Dia sebagai Ebenezer yang ada dalam kehidupan kita, pertolongannya pasti akan dinyatakan bagi setiap kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita melihat sekali lagi, ya, tantangan, rintangan yang cukup berat sedang kita hadapi. Oleh sebab itu, ya, sebagai umat Tuhan, mari kita jadikan Tuhan itu sebagai satu-satunya yang menjadi sandaran dalam hidup kita. Nah, kalau Dia menjadi satu-satunya, ya, yang menjadi sandaran dalam kehidupan kita, maka kita harus meyakini bahwa Tuhan itu, ya, adalah pertolongan dalam kehidupan kita. Maka kalau kita perhatikan saudaraku dalam, ya, kitab surat Injil Markus, coba kita lihat sebentar. Dalam kitab Injil Markus, ya, dalam kitab Injil Markus pasalnya yang keempat. Dalam Injil Markus pasal yang keempat, kalau kita perhatikan di sini, ayatnya yang ke-35. Injil Markus pasalnya yang keempat, ayat 35. Ya, di sini perikopnya adalah angin ribut diredakan. Kita lihat dan saya bacakan, dikatakan, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang.
Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lainnya juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di sini, ya, di ayat ini yang menceritakan bagaimana ya murid-murid pada waktu itu, ya, dalam perjalanan, ya, setelah Yesus itu menyampaikan ya perumpamaan ya kepada murid-muridnya, kepada orang banyak juga. Ketika Yesus sudah memanggil ya 12 rasul dan dia menyampaikan firman Tuhan ya dalam bentuk perumpamaan baik kepada orang banyak. Maka setelah dia selesai melakukan tugasnya, maka Yesus mengajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Nah, saudara, tentu kalau kita perhatikan di sini, iya, angin tofan mengamuk dikatakan pada hari petang. Tentu kalau hari petang ini menggambarkan akhir zaman. Ya, contohnya kalau suatu hari, ya kan, dari pagi, tentu akhir dari hari ini adalah petang, kan? Jadi petang itu menunjukkan kepada kehidupan akhir zaman. Keadaan akhir zaman, ya, di sini kita melihat tentu ada banyak masa-masa yang sukar yang terjadi. Kalau dalam suratan 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat 9, di situ boleh Bapak Ibu Saudara nanti boleh baca. Ya, banyak kesukaran-kesukaran yang sedang terjadi. Maka tentu sebagai seorang beriman, sebagai orang percaya, ya, tempat kita bukan di dunia ini. Haleluya. Tempat kita bukan di sini. Dan kita harus bertolak ke seberang. Tentu tujuan kita adalah menuju kepada Yerusalem yang baru, itulah surga. Tentu untuk mencapai ke sana, kita sedang berada di tengah-tengah ya perjalanan yang penuh dengan gelombang. Ya. Saya suka satu lagu Pentakosta dari lagu Pentakosta Batak. Mungkin Bapak Ibu tidak tahu. Ya, di situ ada ya nyanyiannya, isinya menggambarkan perjalanan seorang yang sedang menyeberangi lautan luas. Ya. Di situ diceritakan dalam lagu itu bahwa dia sedang menghadapi gelombang yang cukup besar. Dan diisi daripada lagu itu dikatakan bahwa dia harus membuang segala yang busuk. Kalau liriknya dikatakan jumolo hubolokon parkokasi akan nabusuki, itu ada isinya. Baru dikatakan referennya sayhu holei tung mawoldo ala di bagas ni galumbangi, itu isinya. Saya sangat suka lagu itu. Menggambarkan perjalanan kita sebagai umat Tuhan yang digambarkan bagaikan sedang menyeberang di tengah-tengah masa yang sukar. Kita ini bagaikan seorang ya yang sedang berada dalam perahu. Nah, masalahnya sekarang ya di sini murid-murid dikatakan di dalam perahu itu ada nggak Yesus? Ada, kan? Tapi Yesus itu dibiarkannya tidur, tidak berbuat apa-apa. Seringkali kita sebagai orang Kristen, kita percaya kalau dikatakan, "Oh, engkau percaya Tuhan?" Ya, percaya. Hanya percaya saja. Tapi dia tidak pernah merasakan penyertaan Tuhan. Dia tidak pernah mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dia biarkan tidur Tuhan itu. Maka ketika ada masalah, dia baru ngomel sama Tuhan. Ini yang sering. Murid-murid kan itu. Dia biarkan Tuhan itu tidur, dikatakan di sebuah tilam dalam buritan. Maka ketika ada gelombang, kalimatnya dikatakan
Guru, engkau tidak peduli bahwa kita binasa. Banyak kali orang Kristen seperti itu. Ketika dia mengalami kesuksesan, ketika dia mungkin tidak ada masalah dalam hidupnya, wah, dia mungkin bagaikan, wah, hebat. Tapi ketika diperhadapkan dengan persoalan, diperhadapkan dengan gelombang hidup ini, dia ngomel sama Tuhan. Dia ngomel sama Tuhan. Dia berkata, ya Tuhan itu tidak peduli. Saya pernah juga nasihati, ya jemaat Tuhan. Ya. Jadi ketika dia belum mengalami benturan, ya menurut dia sudah berbuat kepada Tuhan. Dia sudah melakukan ini dan melakukan itu. Lalu ketika dia terbentur dengan masalah, dia bilang begini, aku kan om sudah berbuat untuk Tuhan, aku sudah kasih perpuluhan, aku sudah kasih ucapan syukur, aku sudah sering juga kasih sama hamba Tuhan. Tapi kok begini hidupku? Waduh. Lalu saya bilang sama ibu itu, sudah seberapa banyak yang ibu kasih untuk Tuhan dan untuk hamba Tuhan? Oh, aku sudah buat begini. Lalu saya tanya, sudah seberapa banyak yang Tuhan perbuat untuk hidupmu? Coba renungkan, saya bilang. Lalu dia terdiam. Coba review dulu perjalananmu. Dulu engkau sempat meninggalkan Tuhan. Dulu engkau sempat menyangkal dia dalam hidupmu. Demi pasangan hidupmu, saya bilang. Demi mengejar pasangan hidupmu yang menurut engkau itu adalah orang yang paling hebat. Lalu dia terdiam begini. Saya bilang sama ibu ini, ibu pernah baca cerita tentang Daud? Ibu pernah baca tentang Ayub? Ibu pernah baca tentang semua orang-orang yang ada dalam Alkitab? Oh, saya sudah baca om, sudah tamat saya Kejadian sampai Wahyu. Oke, baca, saya bilang. Pernah nggak renungkan bagaimana mereka? Pernah baca nggak Abraham, saya bilang. Abraham yang begitu setia tapi Tuhan izinkan ada ujian. Lalu dia terdiam. Saya bilang, kita sedang berada dalam perjalanan, ya bagaikan menyeberang di tengah gelombang. Sekarang persoalannya, ketika kita menghadapi gelombang, kita izinkan gak Tuhan berkarya? Atau kita masih suruh tidur? Pada waktunya kan murid-murid berusahakan sekuat tenaga. Mereka menimba airnya. Baru ketika mentok, bukannya berkata kepada Tuhan, ya Tuhan tolonglah, bukan itu. Tapi bahasanya, Tuhan, kau biarkan kita engkau tidak peduli bahwa kita binasa. Waduh. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, kita harus menyadari kita sudah berada pada suasana petang hari. Dalam dunia yang sukar ini, ya, kita harus membawa Yesus serta dalam hidup kita. Tetapi saudaraku, bukan hanya kita bawa dia, kita suruh tidur, tidak. Tetapi kita harus meyakini dan kita harus memahami bahwa Tuhan itu selalu menyertai dalam kehidupan kita. Kita harus yakini bahwa Tuhan itu selalu memperhatikan kehidupan kita. Jangan seperti murid-murid yang sedang diterpa oleh gelombang ini. Mereka tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya sedang disertai oleh Tuhan. Tetapi mereka masih mengandalkan kekuatannya. Itu sebabnya kitab Yeremia berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, manusia dan kekuatannya. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya. Jangan sampai kita berlaku seperti keadaan murid-murid pada waktu mereka dalam perahu ini. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Ketika kita bertolak, ya bagaikan sedang menyeberang dalam perjalanan hidup kita, seperti murid-murid yang diajak oleh Tuhan harus bertolak ke seberang. Maka penyertaan Tuhan itu harus membawa kita kepada jalan-jalan kemenangannya. Tentu untuk bisa sampai ke sana, dalam suratan 1 Yohanes pasal yang kedua, coba kita lihat. Haleluya. Dalam suratan 1 Yohanes pasalnya yang kedua. Ya, dalam suratan 1 Yohanes pasalnya yang kedua. Haleluya. Ayatnya yang ke-15 dan sampai dengan ayat yang ke-17. Ya, saya ajak dulu kita baca bersama-sama, saudara. 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayat 15 dan ayat yang sampai dengan ayat 17. Kita baca 1, 2, 3 ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Jadi di sini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kalau kita mau merasakan penyertaan Tuhan itu dalam kehidupan kita, di bagian terakhir dikatakan bahwa kita harus melakukan kehendak Allah supaya kita hidup untuk selama-lamanya. Ada penyertaan Tuhan. Jadi kita tidak binasa di tengah-tengah gelombang dunia ini. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 37 dikatakan, kita harus menjadi lebih daripada pemenang. Jadi kita harus rasakan penyertaan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Ya. Kita harus rasakan. Nah, saudaraku yang dikasihi Allah, kalau kita merasakan penyertaan Tuhan itu dalam kehidupan kita, maka tentu lewat kita meyakini penyertaan Tuhan itu, maka segala kekhawatiran kita pasti akan disingkirkan. Itu sebabnya dalam suratan 1 Petrus pasalnya yang ke-5, coba kita perhatikan. Haleluya. 1 Petrus pasalnya yang ke-5. Dalam 1 Petrus pasal yang ke-5, di ayatnya dalam suratan 1 Petrus pasal yang ke-5, di sini kita perhatikan mulai ayatnya yang ke-6. Saya bacakan demikian firman Tuhan. 1 Petrus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-6 dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi kalau kita mau merasakan penyertaan Tuhan itu dalam hidup kita, maka kita harus memiliki kehidupan yang merendah. Kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu langkah yang pertama. Sebab di sini dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ya, jadi tangan Tuhan yang kuat itulah yang membawa kita kepada jalan kemenangannya. Ya. Tangan kanan Tuhan, tangan Tuhan yang penuh dengan kekuatan itulah yang membawa kita kepada jalan kemenangannya. Dan yang selanjutnya dikatakan di ayatnya yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Harus kita serahkan segala kekhawatiran kita. Tentu segala kekhawatiran itu sinonimnya juga ketakutan. Ya kan? Kebimbangan. Ketakutan, kebimbangan itu harus kita serahkan semuanya supaya Tuhan yang menyelesaikannya. Ya, sebagai manusia pasti kita pernah mengalami rasa takut. Itu manusiawi. Kalau bilang, saya tidak pernah takut, itu mungkin manusia yang penuh dengan kebohongan.
pasti ada satu titik di mana kita pernah mengalami takut. Ya, pasti ada satu titik di mana kita mungkin mengalami rasa bimbang. Pasti. Ya. Mungkin kita tidak takut hantu kan, contohnya. Ya, tapi mungkin di sisi yang lain kita bisa mengalami ketakutan. Kalau manusia itu tidak pernah mengalami rasa takut, wah itu sudah dipertanyakan. Sedangkan Yesus saja ketika dia menghadapi salib, dia mengatakan mau mati rasanya kan, gitu kan bahasanya kan. Mau mati rasanya. Bahkan dikatakan sampai keringatnya atau peluhnya sampai titik-titik darah. Tapi sebagai manusia, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kalau kita mau merasakan penyertaan Tuhan itu dalam hidup kita, harus kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Jangan kita pegang, jangan kita pendam dalam kehidupan kita. Tapi biarlah kita semua serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Ayat yang ke-8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi yang ketiga adalah supaya kita merasakan penyertaan Tuhan itu, harus memiliki kehidupan yang mengalami kesadaran. Ya. Tentu kalau kita sadar, menyadari siapa diri kita, tentu kita bisa melihat yang namanya orang sadar. Kita sadar siapa diri kita. Kita paham dari mana kita. Ya, kalau sudah orang itu sudah sadar, berarti orang itu sudah bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Sadar bahwa hidupnya tidak ada apa-apanya. Ya, Paulus sadar bahwa dia tidak ada apa-apanya. Walaupun dia mengakui dirinya sebagai seorang yang sempurna dalam melakukan hukum Taurat. Dia juga sadar bahwa dia adalah seorang Israel asli dari suku Benyamin. Dia sadar bahwa karena Tuhan semuanya itu tidak ada artinya. Jadi kalau kita sadar, kita bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi kalau kita lihat saudaraku, dalam kitab Keluaran pasal 33, bangsa Israel pernah dihajar oleh Tuhan, pernah ditegur oleh Tuhan. Pernah bangsa Israel itu dibuat oleh Tuhan menjerit karena Tuhan pernah berkata bahwa Tuhan tidak akan menyertai mereka. Maka kalau kita perhatikan dalam pasal 33 dalam kitab Keluaran pasal 33 ayatnya yang ke-14. Di ayat 14 kita lihat di sini dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat yang ke-14 dikatakan, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Ayat 15, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ayat 16, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Di sini kita melihat Musa menjerit kepada Tuhan. Karena di ayat sebelumnya Tuhan berkata bahwa aku akan mengutus malaikatku untuk menyertai engkau, tapi aku tidak akan pernah bergerak. Artinya Tuhan izinkan bangsa Israel berjalan untuk sampai ke tujuan, itulah tanah Kanaan. Tapi dikatakan Tuhan dalam pasal 33 ini, Tuhan gak mau bersama-sama dengan mereka. Udah malaikat aja. Udahlah malaikat ajalah yang membimbing kalian. Aku gak mau tahu lagi, itulah kira-kira bahasa sederhananya.
Tapi di sini Musa mengatakan walaupun ada malaikat ya yang membimbing mereka, Musa menyadari kalau bukan Tuhan yang menyertai mereka, bahwa mereka tidak akan pernah sampai ke tujuan yang sudah Tuhan tentukan. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, lewat ayat ini kalau kita perhatikan di pasal 33 ini, bahwa di ayatnya yang ke-16 dikatakan sekali lagi, ya, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dan umatmu dibedakan dengan segala bangsa yang di muka bumi? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan itu akan kulakukan, karena engkau mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Dan di ayat selanjutnya, kalau saudara nanti boleh baca, saudaraku, bahwa ketika Tuhan, ya, ketika bangsa Israel menyadari bahwa mereka tidak mau disertai Tuhan, dan supaya bangsa Israel pada waktu itu memohon kepada Tuhan untuk disertai oleh Tuhan, maka bangsa Israel pada waktu itu tidak mau memakai perhiasannya. Perhiasan itu kebanggaan. Ya, kebanggaan itulah yang sering membuat kita tidak mau merasakan penyertaan Tuhan. Kalau kita lihat di pasal 32, boleh saudara baca nanti di situ, ya, dalam pasal 32, untuk membuat lembu emas, bangsa Israel itu harus, atau khususnya para perempuan itu, ya, harus menanggalkan perhiasan. Jadi kalau dulu perhiasan itu ya identik dengan anting-anting. Ya, perhiasan yang sering dikenal oleh bangsa Israel itu dulu itu anting-anting. Jadi sebenarnya, ya, kebanggaan itu, ya, yang sering membuat, ya, manusia itu tidak mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kebanggaan-kebanggaan itu tidak mau, ya, sering membuat manusia itu tidak mau mendengarkan saran atau nasihat dari Tuhan, baik melalui hamba Tuhan. Tapi ketika Tuhan sudah berkata, aku tidak menyertai, maka semua bangsa Israel yang dulunya mereka tanggalkan perhiasannya untuk berhala, untuk lembu emas, sekarang mereka tanggalkan kebanggaannya supaya mereka mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, kita harus menyadari hal yang pertama, ya, kita harus menyadari bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Yang kedua, kita kembali dalam kitab Markus tadi, ya, bahwa ketika dalam perjalanan kehidupan kita harus menyadari juga, kita tidak lepas yang namanya dari badai kehidupan. Kalau kita mau merasakan pertolongan Tuhan, kalau kita mau merasakan Tuhan itu sebagai Ebenezer, Bapak Gembala sudah pernah juga sampaikan, kalau kita mau merasakan Tuhan itu sebagai penyembuh, tentu Tuhan izinkan dulu kita mengalami sakit. Kalau kita mungkin merasakan Tuhan itu sebagai Tuhan, sebagai penghiburan, tentu kita akan diizinkan untuk mengalami duka cita. Nah, kalau kita mau merasakan Tuhan itu sebagai Immanuel, sebagai Allah yang menyertai kita, sebagai Dia, sebagai Ebenezer, sebagai batu pertolongan, Tuhan izinkan kita juga harus mengalami badai dalam kehidupan. Maka di ayatnya yang ke-40, coba kita kembali dalam kitab, ya, Markus tadi, dalam kitab Markus pasal yang keempat tadi. Haleluya. Dalam kitab Markus pasal yang keempat. Mulai ayat 37 sekali lagi. Markus 4 ayatnya yang ke-37. Saya baca sekali lagi, dikatakan, lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu itu. Perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam.
Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Ya, di sini kita melihat, saudaraku, sekali lagi saya katakan bahwa kita harus menyadari bahwa kita pasti akan menghadapi yang namanya badai kehidupan. Bahkan di sini dikatakan taufan yang sangat dahsyat. Taufan yang sangat dahsyat. Dalam kitab Amsal pasal 1 dikatakan bahwa kedahsyatan itu digambarkan seperti badai. Tentu kalau badai itu memiliki kecepatan yang luar biasa. Badai itu memiliki kekuatan untuk merusak. Badai itu membuat manusia itu juga mengalami ketakutan. Mengalami ketakutan akibat daripada kerusakan yang menyebabkan kecemasan itu. Manusia itu luar biasa dihantui oleh rasa takut. Mungkin kita akan mereview kembali. Siapa sangka COVID-19 begitu cepat penyebarannya. Hampir seluruh dunia. Ya. Kita sudah juga sering dulu mendengarkan wabah-wabah kan? Penyakit SARS, penyakit flu burung, apalagi Ebola, kan, yang ada di Afrika. Penyakit AIDS tidak secepat COVID ini. Kecepatannya luar biasa. Ya, bahkan dikatakan jenis COVID ini kelelawar. Ya, corona itu COVID-19 ini dikatakan jenis coronanya itu jenis kelelawar. Ada corona unta, kan, ada Ebola, banyak corona sebenarnya. Tapi khusus COVID ini digambarkan bahkan jenis kelelawar. Kelelawar itu biasanya jalan pada malam hari. Kecepatannya pun untuk terbang kecepatan tinggi. Ya tidak heran di tengah-tengah dunia yang sudah berada menjelang petang ini, menjelang berakhirnya di akhir zaman ini. Kecepatan wabah ini bagaikan badai yang menghantam. Kita lihat kan? Belum selesai COVID-19 kan sudah ada varian barunya lagi. Ya, ada varian baru yang sudah merajalela terutama di Inggris. Bahkan menurut kabar sudah sampai Singapura. Itu sebabnya kan menteri luar negeri langsung tutup akses kedatangan warga negara asing selama 14 hari ke depan katanya. Mungkin itu masih percobaan kan untuk melihat perkembangannya. Bayangkan saudara. Ya belum selesai persoalan COVID. Saya berpikir, kenapa Inggris yang duluan kena wabah varian baru ini? Lalu adakah orang bilang begini, itu permainan tingkat tinggi. Waduh, saya bilang kalau itu saya tidak ngerti dalam hati saya. Tapi saya renungkan begini, kalau saya tidak salah Inggris adalah negara pertama kan yang vaksin warganya kan. Kalau menurut saya yang saya tahu, Inggris yang pertama sudah melakukan vaksin untuk masyarakat di sana. Tapi dalam tempo, belum begitu lama sudah ada varian baru katanya dari sana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini menunjukkan bahwa dunia yang sedang di mana kita ada ini, dunia yang penuh dengan tantangan. Namun walaupun demikian saudaraku, walaupun ada varian baru seperti atau badai yang sedang menghantam dunia ini, yang menyebarkan kecemasan bagi kita. Bahkan akibat kecemasan itu merusak sendi-sendi iman kita. Seperti yang terjadi dengan murid-murid.
Maka saya mau ingatkan kepada kita, justru dengan kita disadarkan bahwa kita sedang berada di tengah-tengah dunia, kalaupun kita menghadapi badai yang ada di tengah-tengah dunia, ingatlah bahwa kita sedang bagaikan menyeberang. Kita sedang berusaha untuk sampai kepada tujuan yang sudah Tuhan siapkan. Tapi walaupun demikian saudaraku, maka sikap yang perlu kita miliki di tengah-tengah badai yang sedang mengancam ini. Sekali lagi kita kembali dalam kitab Markus tadi, saya akan bacakan kepada kita kembali. Dalam ayat 39 dikatakan, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam dan tenanglah. Jadi kalau Tuhan ingatkan kita ada badai di tengah-tengah perjalanan hidup kita, satu hal yang perlu kita sikapi, kita harus tetap diam dan tenang. Diam di sini bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa. Kitab Yesaya mengatakan, dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Jadi kalaupun mungkin itu berusaha untuk membuat sendi-sendi iman kita mungkin goyah, tapi kita harus punya ketetapan hati. Kita harus percaya kepada Tuhan, karena Dia adalah batu pertolongan dalam hidup kita. Maka kita harus diam dan tenang. Artinya diam dan tenang itu tetap kita berharap, bersandar sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Kalau itu menjadi sikap kita, dengan tinggal tenang, dikatakan di situ terletak kekuatan kita. Jadi tentu kita harus tenang menghadapi persoalan apapun. Kita harus tenang. Tentu dalam ketenangan kita harus merendahkan hati di kaki Tuhan. Disitulah letak kekuatan kita. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus yakini sekali lagi bahwa kita harus merasakan penyertaan Tuhan. Yang kedua, kita harus tetap diam dan tenang bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga, bagi orang percaya, bagi kita sebagai orang beriman, kita harus menyadari permasalahan atau persoalan hidup atau badai hidup itu adalah kesempatan bagi Allah untuk menyatakan kuasanya bagi hidup kita. Kalaupun ada persoalan dalam hidup kita, karena kita tinggal tenang, kita diam, tenang. Yesus kan berkata kepada danau itu, diam dan tenanglah. Dikatakan danau itu pun, persoalan apapun mungkin yang kita hadapi, mungkin bagaikan badai. Kalau kita diam, tenang, menyerahkan diri sama Tuhan, semua persoalan pasti Tuhan selesaikan. Maka di sini saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa kita harus meyakini pertolongan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kesempatan bagi kita, supaya kuasa Allah dinyatakan. Justru sebenarnya kalau ada badai, itulah yang membuat kita semakin naik tinggi. Kalau kita lihat dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 11. Di situ kita melihat, coba kita perhatikan. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11. Haleluya. 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 11. Ayat 11. Kita baca dulu bersama-sama saudara. Ayat 11. Kita baca 1, 2, 3 Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tibalah. Lalu dikatakan Elia naik ke sorga. Di tengah mana? Dalam angin badai. Jadi angin badai boleh datang, tapi justru itu mau membawa kita masuk sorga. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus rasakan penyertaan Tuhan, rasakan kuasa Tuhan, kita diam dan tenang. Sekali lagi di sini katakan justru angin badai membawa Elia untuk naik ke sorga. Kitab Yakobus mengatakan
Elia itu sama seperti kita manusia biasa. Sama. Ya. Sama seperti kita, kata kitab Yakobus. Tapi di situ dikatakan Elia juga bisa berdoa menghentikan hujan. Bahkan juga Elia juga bisa berdoa supaya turun hujan. Kalau sama seperti kita manusia biasa, Elia yang manusia seperti kita juga, dia dibawa naik ke surga dengan angin badai, berarti kita juga harus dibawa kan? Jangan angin badai yang sedang melanda hidup kita membuat kita tenggelam, tidak. Tapi justru angin badai yang sedang datang itu untuk membawa kita semakin melambung tinggi. Iya, tanggal 1 kemarin, ya saudara, ketika kami ke sini dengan Pak Yohanes, di tengah laut itu, saya melihat gelombangnya cukup tinggi. Baru disitulah saya seumur-umur naik speed. Ketika gelombangnya tinggi, jadi gelombang itu seperti mau melekukan. Jadi speednya itu seperti masuk ke bawah. Sebenarnya jantung saya sudah sempat Iya betul, jujur. Waduh, tolong Tuhan. Di depan saya ya sudah ada ibu-ibu yang teriak-teriak sampai dibilang begini, masih jauh ya Pak. Tapi ketika setelah itu diangkat lagi. Wah, diangkat tinggi, dihempas lagi. Wah. Cukup tinggi gelombangnya pada waktu itu. Jadi saya bayangkan saudaraku, setelah saya merenungkan tadi firman Tuhan ini, saya ingat kami tanggal 1, seperti ini rupanya. Ya gelombang itu semakin membawa kita, ya semakin melambung tinggi. Jadi badai hidup yang sedang kita hadapi, sekali lagi harus membawa kita semakin melambung tinggi. Tentu melambung tinggi adalah supaya kita semakin sampai kepada tujuan yang sudah Tuhan tentukan. Sama seperti Elia. Kalau kita perhatikan di sini, Elia juga pernah mengalami rasa takut. Ketika dia dikejar-kejar oleh Ahab, dikejar-kejar oleh Isabel, pernah juga mengalami takut. Tapi saudaraku, saya melihat Elia itu, walaupun pernah mengalami rasa takut pada waktu itu, tetapi karena dia yakin kuasa Tuhan itu bekerja, maka dia bisa dapat dengan luar biasa. Nah, kalau ada penyertaan Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka kita harus meyakini dengan penyertaan Tuhan itu kita bisa mengalami ketenangan. Yesus kan dalam buritan itu, waktu dia tidur, bayangkan gelombang yang cukup tinggi, yang cukup besar, dia bisa tidur. Yesus bisa tidur. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa dia bisa tidur? Padahal murid-murid pada waktu itu kan, tapi dia bisa tidur enak, di ayun-ayun oleh gelombang itu. Kuncinya tadi, karena Tuhan itu, Yesus itu, dia tahu, sebagai manusia, dia tahu bahwa Tuhan itu selalu menyertai hidup. Dia sebenarnya memberikan teladan bagi murid-muridnya. Di tengah badai, di tengah gelombang pun, sebenarnya membuat kita bisa merasakan ketenangan karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan ini, kalau kita mau merasakan pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan walaupun di tengah badai, apa yang harus kita miliki? Kita lihat ayat yang terakhir. Coba kita lihat, haleluya, dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-37 sebagai terakhir bagi kita sore ini. Mazmur pasalnya yang ke-37 di ayatnya yang ke-34. Haleluya. Mazmur pasal 37 ayatnya 34. Di ayat 34 kita baca bersama-sama. Ayat 34, 1, 2, 3, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Jadi saudaraku, kalau kita menantikan Tuhan, di sini dikatakan bahwa dia akan
mengangkat hidup kita untuk mewarisi negeri. Tentu negeri yang dimaksud di sini yaitulah sorga yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Kalau kita mengalami penyertaan Tuhan, dan juga poin yang terakhir, Tuhan mau membuat kita mengalami perbedaan. Itu sebabnya dalam kitab Maleakhi dikatakan bahwa Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Ya, antara orang yang percaya kepada Tuhan dengan orang yang tidak percaya. Tentu kalau kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan akan membuat kita istimewa karena Dia adalah batu penolong dalam kehidupan kita. Haleluya. Sampai di sini firman Tuhan yang dapat saya sampaikan bagi kita. Kiranya ini tetap menguatkan kita, memotivasi kita supaya Dia sebagai batu penolong, sebagai Ebenezer, sebagai Immanuel, Dia selalu menyertai kita. Haleluya. Kita tutup Alkitab kita, kita datang kepada Tuhan. Kita mau serahkan seluruh kehidupan kita. Kita mau sembah Tuhan. Haleluya. Kita kembali angkat pujian kita. Haleluya. Ku tetap cinta. Sebagai ungkapan kita, sebagai semboyan kita, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, sebagai pengakuan kita di tengah persoalan apapun yang kita hadapi, kita tetap harus cinta, kita harus tetap setia. Haleluya. Ku tetap cinta. Haleluya. 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 Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih buat sore ini. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami sudah menyadari Tuhan, kami sudah menerima firman-Mu yang terus menguatkan, mengokohkan kami. Kalaupun di tengah badai dalam hidup kami, kalaupun mungkin iblis menuntut kami untuk gugur Tuhan, tapi kami tahu Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Amin. Engkau Allah yang selalu ada di pihak kami. Amin. Kami yakin dan percaya Engkau selalu menyertai kami. Haleluya. Oleh sebab itu tolong kami semua Tuhan. Kami mengharapkan kuasa-Mu terus bekerja dalam hidup kami. Kami mengharapkan kuasa-Mu bekerja menolong kami Tuhan. Sehingga kami boleh dibawa masuk dalam jalan-jalan kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkatilah kami semua yang sudah menerima firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikannya di tengah-tengah kami. Terpuji Tuhan, umat-Mu yang hadir pada saat sore ini. Kami yakin dan percaya mereka sudah diberkati oleh Tuhan. Sehingga mereka boleh mengerti Tuhan. Kalaupun Tuhan izinkan ada badai di tengah-tengah kehidupan ini, ada firman-Mu yang menjadi kekuatan kami. Ada Roh-Mu yang menjadi kekuatan kami. Sehingga hidup kami tetap terus dibela dan diberkati oleh Tuhan. Makasih kalau ada umat-Mu yang datang malam sore hari ini dengan pergumulan mereka. Kami berdoa biarlah Tuhan yang tetap campur tangan. Amin. Biarlah Engkau berkati usaha pekerjaan jemaat Tuhan. Biarlah bela mereka Tuhan. Amin. Di tengah-tengah dunia yang semakin bergoncang ini, kami tahu Tuhan, Tuhan akan membuat ada perbedaan kami Tuhan. Amin. Dengan orang-orang yang tidak beribadah. Amin. Karena kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Karena kami adalah milik kesayangan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu sekali lagi berkati umat-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan bela, Tuhan buka jalan bagi mereka. Terima kasih berkati yang melayani sore ini, yang memimpin pujian, singer, yang memainkan musik, semua yang terlibat dalam pelayanan, sekecil apapun pelayanan kami, biarlah kiranya Tuhan memberkati. Amin. Berkati juga bangsa kami Indonesia, berkati presiden kami, Amin. berkati semua pemerintahan dan jajarannya. Tuhan berkati. Bahkan Tuhan juga tetap membela khususnya
kami ada di Bintan ini Tuhan, tolong juga dalam cuaca ekstrim karena curah hujan yang begitu banyak. Tuhanlah yang menjadi pertolongan bagi kami, sehingga kami tetap berada dalam perlindungan Tuhan, dan kami tidak terhalang dalam melakukan aktivitas kami, dan tidak terhalang untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih, berkati juga Bapak Gembala kami, Tuhan juga tetap kuatkan, dan kami mohon kemurahan Tuhan untuk tetap boleh menyatakan perlindungan-Mu, dan kami rindukan Tuhan minggu yang akan datang kami boleh bersama-sama untuk boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, sekali berkati juga tempat ini, gereja ini, biarlah juga Tuhan memberkati. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat persembahan yang sudah dibawa oleh umat-Mu. Berkatilah persembahan ini, semua guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau nanti kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, Tuhan menyertai kami di perjalanan kami, baik yang berjalan kaki, baik yang naik kendaraan. Tuhan tolong, Tuhan tetap melindungi kami. Terima kasih Bapak, kami akan akhiri ibadah ini, kami siap menerima berkat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah ini, kita arahkan hati kita terima berkat Tuhan. Biarlah kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasihnya Bapa Surgawi, penyertaan dari Roh Kudus yang menyertai memberkati kita sore ini sampai Maranatha, Yesus datang. Haleluya, haleluya. Kita adalah keluarga Allah, satu dalam rohnya, satu pengajaran, satu di dalam ikatan kasih membelah. Kita keluarga Allah, kita keluarga Allah, kita keluarga Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan.